Ya, selamat sore. Di sini kami dari kelompok 2. Kami di sini adalah sebagai analis yang disewa oleh Marun Travel yang akan memecahkan masalah dari Marun Travel. Langsung saja kita masuk ke ringkasan soal. Jadi pada ringkasan soal ini, Koko Lele mendirikan Marun Corp yang bergerak di bidang jasa travel, yang kemudian diberi nama Marun Travel. Berencana untuk membuka rute Bandung-Jakarta, Jakarta-Bandung, dan Koko Lele berencana untuk membeli 3 buah mobil travel. Di sini bisa kita lihat ada 3 alternatif yang terdiri dari armada, kapasitas penumpang, konsumsi bahan bakar, hingga harga perawatan, yaitu ada harga beli, rental per tahun, dan biaya servis per bulan. Lalu untuk pilihan yang kedua itu kita ada perkiraan pengeluaran. Di sini ada gaji resepsionis, gaji driver, harga bahan bakar, biaya sewa tempat, dan biaya operasional. Nah, untuk armada kita mempunyai 3 pilihan, yaitu Isuzu Elf, Mercedes-Benz, dan juga Toyota Hiace. Kapasitas penumpang yang terbesar adalah milik Toyota Hiace dengan 16 penumpang, diikuti oleh Isuzu Elf dengan 14 penumpang, dan Mercedes-Benz dengan 12 penumpang. Untuk konsumsi bahan bakar, yang paling irit adalah Isuzu Elf dengan 1 liternya itu bisa mencapai 6 km, diikuti oleh Toyota Hiace dengan 1 liter mencapai 5,9 km, dan Mercedes-Benz dengan 1 liternya mencapai 5,3 km. Sekarang kita akan melakukan perbandingan terhadap harga. Untuk Isuzu Elf, harga belinya adalah Rp209.500.000. Sedangkan biaya rental per tahunnya adalah Rp120.500.000. Untuk Mercedes-Benz Sprinter, harga belinya adalah 800 juta, sedangkan harga rental per tahunnya adalah Rp243.250.000. Disusul dengan Toyota Hiace dengan harga beli 450 juta dan harga rental per tahunnya Rp124.950.000. Di sini kita akan membahas biaya servis. Biaya servis termahal adalah milik Mercedes-Benz Sprinter dengan Rp1.135.000, diikuti Isuzu Elf dengan Rp750.000 dan Toyota Hiace dengan Rp500.000. Perlu diingat kembali untuk biaya servis ini adalah biaya servis per bulan. Lalu kita masuk ke perkiraan pengeluaran. Gaji resepsionis yang diperkirakan ada sebesar 3 juta per bulan. Gaji driver 3.250.000 per bulan. Harga bahan bakar adalah 9.500 per liter. Biaya sewa tempat atau drop off adalah 2.500.000 per bulan. Dan biaya operasional sebesar 3 juta per bulan. Koko Lele akan menjadwalkan 2 keberangkatan dari Bandung dan 2 keberangkatan dari Jakarta untuk masing-masing mobil. Bisa kita lihat di tabel di sini, ada dari Bandung ke Padalarang ke Purwakarta, dan terus sampai dari Setu ke Depok. Di sini jaraknya itu ada banyak berbeda-beda. Bisa kita lihat dari kotak dari itu adalah data drop off point. Sedangkan kalau kita lihat di tabel sebelah kanan, Koko Lele menggunakan jasa konsultan CV Hayati Marketing Finance and Trading dan membayar sebesar 10 juta untuk melakukan analisis pasar. Di sini ada daerah, demand per hari, weekday dan weekend. Data jumlah demand adalah terbagi dalam weekday dan weekend, di mana contohnya di Bandung ada 120 untuk weekday dan 350 untuk weekend. Terus ada 9 tempat sampai ke bawah di mana hasilnya itu berbeda-beda. Permasalahan yang akan kita angkat di sini adalah rata-rata harga travel untuk rute tersebut adalah sebesar Rp115.000. Di sini kita diminta oleh Koko Lele untuk menentukan jenis mobil dan titik drop off yang harus dilalui oleh mobil travel yang dapat meminimumkan harga jual per kursi agar tetap dapat bersaing jika diinginkan margin keuntungannya adalah sebesar 200%. Dengan diasumsikan tarif travel flat dimanapun pelanggan mulai menaiki travel tersebut. Kita masuk ke identifikasi masalah. Di sini kita akan membahas tentang elemen struktur dan elemen proses. Pertama, elemen struktur. Di sini ada Koko Lele, Marun Travel, Telkom University, armada, resepsionis, driver, jadwal keberangkatan, drop off point, HMFT,
bahan bakar, rute travel, demand, kompetitor, dan pelanggan. Elemen proses yang terdapat dalam permasalahan ini adalah proses penentuan jenis bisnis, proses pemilihan armada, proses pemilihan rute travel, proses penentuan jadwal keberangkatan, proses penentuan jumlah karyawan, dan proses penyewaan konsultan. Kita akan masuk ke keterkaitan antar elemen. Yang pertama, Kokolele dan Marun Travel. Di sini hubungannya adalah Kokolele membangun perusahaan jasa transportasi bernama Marun Travel. Lalu ada Marun Travel dan resepsionis, dan juga driver. Marun Travel memiliki 2 orang resepsionis dan 3 orang driver. Marun Travel dan jenis armada dan juga bahan bakar. CEO Marun Travel menentukan jenis armada berdasarkan kapasitas, harga bahan bakar, dan biaya lain-lain. Marun Travel dan jadwal keberangkatan, rute perjalanan, dan drop-off point. CEO Marun Travel akan menjadwalkan 2 keberangkatan dari Bandung dan 2 keberangkatan dari Jakarta setiap hari untuk masing-masing mobil dengan jadwal, rute, dan drop-off point yang disesuaikan. Lalu, poin berikutnya adalah hubungan antara Marun Travel dan HMFT. Marun Travel menggunakan jasa konsultan CV Hayati Marketing Finance and Trading atau HMFT dan membayar sebesar 10 juta rupiah untuk melakukan analisis pasar dari data CV HMFT. Selanjutnya ada keterkaitan antara CV HMFT dan demand, di mana terjadi hubungan memprediksi bahwa pada saat weekday Marun Travel akan memperoleh demand sebesar 10% dari keseluruhan demand pada saat weekday, sesuai dengan drop-off point yang dilewati. Saat weekend, CV HMFT memprediksi bahwa demand yang akan menggunakan Marun Travel adalah sebanyak 30% dari total demand weekend, sesuai dengan drop-off point yang dilewati. Lalu ada keterkaitan antara Marun Travel dan pelanggan dan juga kompetitor. Di sini terjadi hubungan di mana Marun Travel bergerak di bidang industri transportasi yang akan melibatkan pelanggan dan juga ada kompetitor persaingan. Lalu ada hubungan lagi keterkaitan antara Marun Travel dengan biaya servis, di mana di sini Marun Travel memiliki mobil-mobil yang pastinya tiap bulannya akan mengeluarkan biaya servis. Selanjutnya masuk ke identifikasi masalah tentang 6 elemen masalah. Yang pertama itu ada decision maker. Decision maker pada masalah ini adalah Kokolele sebagai owner. Yang kedua adalah decision objective atau tujuannya. Tujuan pada kasus ini adalah untuk meminimumkan harga jual per kursi dengan minimasi total biaya yang dikeluarkan. Untuk kriterianya adalah meminimumkan harga jual per kursi. Decision performance measurement adalah kursi yang terjual, drop off point, dan biaya total minimum. Sedangkan kontrol inputnya adalah armada dan rute drop off point. Dan yang terakhir adalah konteks, yaitu tempat masalah itu terjadi, yaitu di Marun Travel. Selanjutnya identifikasi masalah dari stakeholder. Di stakeholder itu ada 4. Yang pertama problem owner, yang kedua problem user, yang ketiga customer, yang keempat adalah problem analis. Untuk problem owner, yang bertindak sebagai stakeholdernya adalah Marun Corp. Untuk problem user yaitu Kokolele, problem customer yaitu konsumen dan Marun Travel, problem analis yaitu tim konsultan Hayati Marketing Finance and Trading atau HMFT. Selanjutnya adalah hierarki sistem. Untuk hierarki sistem, narrow sistemnya itu berarti yang besar yaitu yang sempit yaitu Marun Travel. Untuk wider sistemnya itu Marun Travel, CV Hayati Marketing Finance and Trading, dan penumpang. Untuk environment yaitu pesaingnya. Selanjutnya adalah influence diagram. Di sini influence diagram tujuannya adalah untuk minimasi harga jual per kursi. Kemudian keputusannya adalah pemilihan armada dan juga rute. Dapat dilihat di sini, untuk minimasi biaya harga dibutuhkan banyak sekali aspek-aspeknya. Contohnya adalah profit, jumlah kursi, total cost, dan semuanya saling berhubungan satu sama lainnya untuk menentukan model matematisnya nanti. Selanjutnya adalah black box. Di sini inputnya adalah ukuran pemesanan, outputnya ada total biaya per bulan. Selanjutnya adalah pemilihan alternatif mobil travel, yaitu berupa analisis dan solusi. Yang pertama yaitu ada HJ, yaitu
TB dikali MK per JP. Yang kedua, TB sama dengan TD ditambah TR ditambah BD tambah BB tambah BK ditambah BS. JP sama dengan DM jika DM kurang dari sama dengan KP, sedangkan JP sama dengan KP jika DM lebih besar daripada KP. TD sama dengan GD dikali JD, kemudian BB sama dengan HB dikali JB, kemudian BD sama dengan JT dikali BT. Selanjutnya adalah JB sama dengan JT dibagi KB, selanjutnya BT sama dengan DM, dan yang terakhir TR sama dengan GR dikali JR. Maka dapat disimpulkan bahwa harga jual per kursi yaitu GD dikali JD ditambah GR dikali JR ditambah JT kali BT ditambah HB kali JT per KB ditambah BK tambah BS dikali MK per JP. Untuk keterangannya dapat dilihat di sini dari singkatan di atas. Kemudian sekarang pemilihan alternatif mobil travel. Yang diketahui adalah jarak yang akan ditempuh dari Bandung ke Jakarta sejauh 106 km. Harga bahan bakar per liter adalah 9.500 per liter. Untuk konsumsi bahan bakarnya, yang pertama Isuzu Elf yaitu 1 liter untuk 6 km, Mercedes-Benz Sprinter yaitu 1 liter untuk 5,3 km, Toyota Hiace 1 liter untuk 5,9 km. Untuk menentukan mobil yang dipilih, maka dilakukan perhitungan berdasarkan jarak tempuh minimal dan konsumsi bahan bakar per liter masing-masing tipe mobil. Yang pertama adalah perhitungan biaya bahan bakar. Untuk biaya bahan bakar berarti jarak yang ditempuh dikalikan harga bahan bakar per liternya, yaitu 106 dikali 9.500, maka menghasilkan Rp1.007.000. Kemudian bahan bakar yang digunakan oleh Isuzu Elf yaitu Rp1.007.000 dibagi tiap kilometernya, tiap 6 km, karena 1 liter dipakai untuk 6 km, maka mengeluarkan biaya sebesar Rp167.833. Untuk biaya bahan bakar Mercedes-Benz Sprinter itu menghasilkan Rp190.000 dan biaya bahan bakar yang dikeluarkan oleh Toyota Hiace yaitu sebesar Rp170.677. Maka dapat disimpulkan mobil yang dipilih adalah dengan merek Isuzu Elf karena memiliki biaya bahan bakar paling rendah yaitu Rp167.833.